ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, jadi 1% codingnya tadi itu berisik, 99% codingnya adalah non fisik. Yang ini sampai sekarang masih misterius, nggak tahu apa. Tapi waktu saya sempat cerita-cerita ngobrol sama seorang teman yang dia juga memang mendalami ini dan lagi doktoral juga, dia cerita, Masya Allah, ternyata 99% itu membawa dimensi perasaan, ya, dimensi perasaan, membawa dimensi emosi, gitu kan. Yang ini sebenarnya yang perlu kita bangun dan bentuk di keluarga. Jadi kalau Anda atau mungkin kajian hari ini judulnya the best food for kids segala macam, makanan terbaik untuk anak-anak kita di rumah justru makanan untuk hatinya. Dengan cara apa? Gunakan panca indera kita di situ. Gunakan panca indera kita dengan cara apa? Sentuh mereka, rangkul mereka. Kan sains memang, jadi bagaimana elektron itu bahan. Kalau kita bahas mungkin sedikit bahas tentang nikah. Nikah itu sebenarnya dasar atau kata dasarnya jima. Jadi seorang wanita yang menikah dengan seorang pria, kemudian jadi suami istri di rumah, maka dia harus menyatukan, bahasa saya itu, elektron mereka tiap hari dengan apa? Jima, berhubungan suami istri. Karena itu esensinya di situ, baru ketemu nanti. Ya, baru bersatu gitu loh. Ya. Kolbunya, hatinya, perasaan, emosi itu mau, sehingga nanti apa? Sehingga nanti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, bos sekalian, sosok Khadijah binti Khuwailid yang luar biasa, yang ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya. Jadi gini, kalau Anda sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa atau mungkin tadi saya katakan non-coding tadi itu, Anda akan ngerti apa? Suami kita lagi lapar, kita tahu. Suami kita lagi haus, kita tahu. Anak kita bermasalah, kita tahu. Kenapa sekarang sense itu nggak kita rasakan? Karena jarang interaksi elektronnya. Elektronnya jarang berinteraksi. Ya. Makanya saya katakan tadi, Khadijah itu ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, lalu Khadijah melihat raut wajah Nabi SAW saat itu lapar. Nabi nggak ngomong lapar, tapi Khadijah melihat raut mukanya lapar. Itu Masya Allah, Pak Bu. Khadijah minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya membuatkan Anda makanan. Kata Khadijah seperti itu. Baiklah, kata Rasulullah, dibuatkan makanan. Dan saat itulah Jibril datang, hadis ini gitu. Jibril datang kepada Rasulullah dan Jibril menyampaikan pesan dari Allah, sampaikan salam Tuhan Rohmu, ya, Rohmu menyampaikan salam kepada Khadijah. Dan aku pun menyampaikan salam kepada Khadijah. Jadi banyak ulama berdiskusi ini kenapa. Terus di situ hadis itu terusannya apa? Hadis itu terusannya adalah Jibril menyampaikan bahwa Khadijah radhiyallahu anha disiapkan Allah rumah atau kamar di surga yang tiada bising di sana. Surga tuh nggak ada bisingnya pastinya kan. Tapi kalau disebutkan secara detail spesifik seperti itu, ternyata karena Khadijah radhiyallahu anha, disebutkan para ulama memang tidak pernah meninggikan sedikit pun suaranya di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa pesan ini saya sampaikan kepada Anda? Ini kan banyak ibu-ibu ya. Bu, Anda tuh masuk surga gampang banget. Betul nggak? Gampang sekali. Ya. Saya kemarin alhamdulillah sempat pergi haji. Saya nggak usah cerita hajinya, tapi cerita seorang atau pasangan suami istri yang luar biasa. Istrinya masih relatif muda, suaminya sudah cukup tua dan sudah penyakit Aminah. Setiap, jadi kemah kita kan satu kemah teman terpisah yang laki sama perempuan. Setiap setengah jam ibu itu tanya, Bang, sudah pakai baju belum? Sudah makan belum? Dikit-dikit semua tanya. Yang luar biasa lagi, dia mandikan suaminya selama di sana. Sampai ibu-ibu yang ada di sana bilang sama ibu itu, Bu, nanti kalau ibu masuk surga duluan, panggil nama kami ya. Jadi dia tidak pernah memberikan sedikit pun atau melewatkan sedikit pun kesempatan
untuk panen pahala dari suaminya gitu kan. Makanan dia ambilin, baju dia siapin, semua buka. Ya. Yang ada satu yang luar biasa lagi, saya pernah diceritakan seorang ustadz. Jadi ada seorang syekh yang pulang dari Jakarta nih ke Saudi, di pesawat itu dia lagi naik pesawat yang ke Saudi kan. Dilihat ada seorang ibu-ibu, di samping ibu orang Indonesia. Di samping ibu itu ada suaminya. Ibunya ini tidak pernah tidur. Apa setiap pergerakan suaminya, dia langsung tanya butuh apa. Mungkin itu wanita Indonesia 1 dibanding 100.000 kali ya. Nah, 1 juta. Yang luar biasa lagi, saya cerita sedikit. Kenapa ini? Karena bapak-bapak dikit, bapak-bapak terima jadi aja lah. Saya kemarin ada 3-4 hari yang saya menangis lagi Pak Bu. Seorang sahabat saya juga, dia seorang dokter. Ya dokter ternama juga lah gitu kan. Subhanallah. Dengan kehidupan dokter dia yang ya luar biasa, penghasilan bla 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 segala macam. Akhirnya dia cerita ke saya. Dia merobek ijazahnya di depan suaminya. Saya tidak butuh ini untuk masuk surganya Allah gitu. Cukup ridhomu saja deh. Nangis. Kalau nangis. Bener. Seluruh ijazahnya dia dirobek semua. Dan kerjaan dia sekarang apa? Sebelum suaminya bangun, dia siapkan sepatunya, dia semir. Suaminya belum pulang malam, kalau dinas, dia tunggu sampai suaminya pulang. Cukup nafkah darimu yang kubutuhkan untuk hidup, dia bilang. So sweet ya. Untuk mencapai fase itu butuh tahun dengan masalah dan segala macam. Ya, cerita-cerita seperti bahwa sekarang kita perlu atau Anda perlu dengar. Kenapa? Ini 99%-nya non-coding tuh ini. Non-codingnya kita tuh ini sebenarnya. Anda, saya perlu mengasah hati tiap hari. Tiap hari itu makanan terbaik fisik kita adalah makanan yang sifatnya ruhiyah. Jadi kalau di rumah Anda, ibu-ibu bapak sekalian, masih sibuk nanya atau berpikir makan anakku apa nanti siang, nanti malam, tapi Anda tidak memberikan satupun pelukan sama dia, tidak ada manfaat makanan tadi. Paham maksudnya? Tidak ada manfaat. Anda sibuk tanya sama pembantu, mungkin khadimat di rumah, anak si adik sudah makan belum, tapi tidak ada satupun tangan Anda yang bersentuhan dengan badannya hari itu untuk meneruskan emosi dan perasaan Anda, maka madu pun tidak ada manfaat untuk mereka. Itu pesan pentingnya. Ya. Maka subhanallah, mungkin kita perlu lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat itu baru 1 di dunia Allah kasih. Nanti 99%-nya atau 99 nanti di surga. Ya. Maka mulai sekarang berkomitmenlah, kalau boleh saya sampaikan. Untuk apa? Memberi makanan ruhiyah, memberi makanan kolbu atau nutrisi kolbu yang terbaik kepada anak atau suami atau istri Anda atau keluarga kita di rumah. They need that more than a food. Mereka membutuhkan itu jauh lebih baik daripada makanan terenak yang Anda sajikan, tapi anak itu makan tak sempat atau tak sebangku dengan Anda. Ya, termasuk ibu-ibu yang masih punya anak, ngasih makan anak itu jangan pakai sendok, pakai tangan. Ya. Ngasih makan anak pakai tangan, kecuali yang kuah lah, itu jangan dibahas lah. Biasa tuh jahilnya muncul, ini kalau kuah gimana? Gitu kan, tahu lah saya kuah tuh pakai sendok. Cari salah orang terus, gitu kan? Penyakit. Ya. Mandi bareng suami sekali-sekali, sering-sering. Lama kan udah nggak gitu kan? Apa kamar mandi kecil banget?
Rasulullah SAW sama Aisyah sering makannya berdua loh, suap-suapan loh. Ini suapan pas akad nikah pertama doang. Habis itu lupa. Gak nyala. Gimana rumah tangga mau romantis? Gak ada cinta di sana. Ada cuma ritual kerjaan. Gitu loh. Anak juga sama, gendong. Jadi bapak-bapak ya, mungkin buat bapak-bapak, sesibuk Anda bekerja keras, mungkin mencari nafkah, sempatkanlah untuk bersentuhan fisik dengan anak dan istri. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan habis beliau buka dan sholat di masjid, langsung nyari istrinya untuk berjima, untuk cari pahala lain gitu loh. Ya, jadi semakin banyak interaksi seperti itu, maka akan semakin kuat perasaan kita. Jadi elektron itu akan kumpul. Makanya kenapa kita bisa berinteraksi dengan baik, lebih baik dengan Allah dalam kondisi tidak makan? Karena memang elektron tadi itu lebih, tadi 99% itu coding, itu non coding gitu. Dia nggak butuh banyak makan. Paham ya? Dia nggak butuh banyak makan. Yang dibutuhkan apa? Rasa, cinta, kasih sayang gitu. Itu dibutuhkan lebih banyak. Yang itu zaman sekarang banyak yang berbesar, tapi mungkin rasa sayang dan cinta dalam hati kita itu yang sudah habis tergerus dengan rutinitas. Ya, itu yang mungkin kurang. Sehingga mau diperbaiki dengan cara apa? Kebaikan. Anda harus berbuat baik. Anda harus berbuat baik setiap hari, dan ibu-ibu khususnya, ya. Anda paling gampang berbuat baik, terutama kepada suami dan anak di rumah. Paling gampang. Ya, apalagi semua dilakukan dalam niat ketaatan atau ibadah kepada Allah, maka dapat pahala nanti insyaallah. Gitu. Jadi itu keyword pertamanya. Keyword pertamanya bahwa makanan terbaik untuk kita, ya, Anda, saya, adalah makanan yang sifatnya non-coding, makanan gen. Berupa apa? Cinta, perasaan, yang gunakan sense. Jadi, sense mau tanya, kita punya indera pengecap atau sebelah bibir, sampaikan kata-kata baik, puji mungkin istri atau suami. Kita punya tangan, dengan itu kita merasakan sesuatu, maka sentuh mereka, suami, segala macam. Peluk, bahkan kan teorinya orang-orang yang berpelukan 20 detik itu ternyata releasing hormon negatifnya. Jadi kalau misalkan istrinya lagi marah, suaminya lagi marah, peluk. Bapak-bapak nih, kalau istri lagi marah, peluk aja Pak, 20 detik sambil bawa cincin emas, pasti diem. Ya, pasti diem. Ya itu, jadi ajarkan mereka kebaikan, ya, ajarkan mereka kasih sayang. Ya. Jadi kalau Anda punya uang untuk sedekah dan sudah Anda sering lakukan, maka kasih kesempatan itu ke anak-anak. Ya, ajarkan gen mereka itu gen kasih sayang gitu. Ajarkan elektron mereka itu elektron yang penuh dengan cinta kasih. Ya. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi kalau misalkan saya jalan gitu kan, jadi Allah sebenarnya tiap hari itu ngasih kita petunjuk sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengasah hati. Baik, saya tanya, adakah di antara Anda yang pergi dari rumah ke sini melihat ada pemulung, ada orang susah? Ada pesan nggak dari Allah untuk Anda? Ada sebenarnya. Asah hatinya dengan itu, ambil uangnya, kasih uang kita ke mereka, atau beri makanan terbaik untuk mereka. Ya, jangan kasih uang yang biasa-biasa. Kalau Anda mau dapat bonus banyak dari Allah, maka do something that people do not do. Kalau Anda mau dapat bonus banyak dari Allah, maka lakukan hal yang orang lain tidak lakukan. Contoh, orang sholat duha 2 rakaat, Anda 4 rakaat, atau 12 rakaat, atau 8 rakaat. Orang biasanya sedekah cuma bawa uang 100.000, kencelan di masjid, Anda ambil uang 100.000, Anda cari orang di luar rumah Anda untuk Anda beri uang, dari itu pahamnya beda. Paham ya? Itu saya katakan bonus. Semakin banyak bonus yang kita kerjakan, maka gennya akan tercoding terus gitu kan. Ya, elektron tadi dia akan tiap hari itu bahagia terus gitu kan. Nggak ada nggak bahagianya.
Kenapa? Dia berpikir tentang kebaikan lagi, apa yang dia mau kerjakan tiap, dan itu menjadi makanan terbaik untuk ruhnya. Sering saya sampaikan Bapak sekalian bahwa ruhnya kita atau kolbunya kita itu makanannya tidak banyak makan. Raga kita kan makanannya ini makanannya. Tapi kolbunya kita, ruhnya kita justru jangan banyak makan. Anda tidak akan bisa nangis dalam kondisi berdoa atau baca Quran dalam saat kita kekenyangan, betul? Gak bisa. Kenapa orang yang puasa itu doanya mustajab? Karena memang gak ada lagi dipikirkan kecuali tadi non-coding tadi, perasaan terus. Maka kan kalau kita lihat bahasa hadisnya dia, Islam itu agama sangat ilmiah. Kenapa Nabi katakan kebahagiaan orang yang berpuasa itu apa? Saat dia berbuka dan saat dia bertemu dengan Tuhannya nanti. Maka ketika dia berbuka puasa, doanya gimana? Ya doa seperti biasa kita baca di Zabazong seterusnya itu. Dan doa kedua apa? Ya Allah, jadikan puasa yang kulakukan hari ini sebagai wasilahku untuk bisa menatap dan bertemu dengan wajah. Sadaqallahul Azim.